Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man yaba ya Rasulullah? Qala wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Lafali yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya, karena Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Salah satu nikmat besar yang wajib kita syukuri setiap saat adalah nikmat iman. Karena apa? Allah menjelaskan ya, dalam satu hadis qudsinya melalui Rasulullah SAW, apabila kalimat iman itu la ilaha illallah, itu ditimbang dengan 7 petala langit dan bumi ya. Maka kalimat iman la ilaha illallah itu lebih berkah. Artinya kalimat syahadah la ilaha illallah itu tak ternilai harganya. Nikmat yang sangat besar yang tidak bisa dinilai dengan materi ya, itu yang kita harus bersyukur setiap saat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini ya, ini sudah mulai tahun politik, tahun yang orang akan membicarakan kepemimpinan nasional ya. Maka nampaknya kita juga perlu ya, jangan sampai kita itu memilih pemimpin itu hanya ikut-ikutan. Mengapa? Nah ya, mengapa kita tidak dibenarkan memilih pemimpin itu hanya ikut-ikutan? Karena salah memilih pemimpin, kita bisa masuk neraka. Loh, apa hubungannya? Masya Allah, itu ya, itu judul yang bombastis itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mungkin semua hafal ya, di Suratul Baqarah. Ini Gus Abror sering membaca mungkin ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Irtabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Masya Allah, kalau membaca ayat ini ya kita harus dapat membayangkan bagaimana nasib para pengikut ya. Memang seorang pengikut, seorang pemilih itu kelihatannya sepele, tetapi dia akan mendapatkan resiko yang sangat-sangat besar apabila salah pilih pemimpin. Siapa yang akan saya ikuti? Nah, itu ya. Di ayat itu Allah jelaskan tabarra alladzina tubi'u ya. Itu huruf yang diartikan jika ya. Idza ima amma lama laula lauma lauma, atau ketika. Tabarra allazi, tabarra itu berlepas diri. Siapa yang berlepas diri? Irtabarra alladzina tubi'u. Alladzi itu orang-orang yang, tubi'u itu adalah di sini orang-orang yang diikuti. Jadi bentuk pasif dari taba'a ya tabi'u, tubi'u. Kalau taba'a mengikuti, tubi'a yang diikuti. Yang diikuti itu siapa? Para pemimpin. Ittabarra alladzina tubi'u, ketika berlepas diri para pemimpin itu, orang-orang yang diikuti itu. Minal ladzina taba'u, dari orang-orang yang mengikuti. Jadi ini bentuk fiilnya ya adalah at-tabi'u, orang yang mengikuti. At-tabi'u orang berarti merupakan bentuk fa'il, yaitu pengikut. Ketika para pemimpin yang diikuti itu berlepas diri dari orang yang mengikuti. Irtabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Kira-kira apa ya yang menyebabkan para pemimpin itu berlepas diri? Setiap orang itu punya semacam karakter ya, atau sifat yang ada dalam dirinya yang akan muncul suatu waktu. Nah, kalau yang muncul itu keburukan, sesuatu yang bahaya, biasanya orang tidak mau menanggung resiko. Wara'awul adzab, ketika mereka diperlihatkan bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala itu akan menimpa kepada mereka ya, disebabkan karena apa? Kesalahan-kesalahannya. Jadi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan itu tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah. Pasti akan dibalas. Sekecil apapun kebaikan akan dibalas, sekecil apapun keburukan
kesalahan juga akan dibalas. Ya. Balasan terhadap kebajikan adalah surga, balasan terhadap keburukan adalah neraka, kan gitu. Azab. Maka apa yang terjadi? Wataqatta'at bihimul asbab. Nah ini, mereka akan berlepas diri dari segala, ya, waqatta'at, ya, memutuskan diri, qatta'at, ya, memutuskan diri. Mereka akan lepas memutuskan diri dari segala alasan-alasan atau sebab-sebab. Saya dulu memilih kamu alasannya gini. Oh, siapa karpe memilih aku, kan gitu ya. Saya sekarang minta pertanggungjawaban, aku memilih kamu itu. Yo karpe azab kamu, siksaan azab Allah, ya ditanggung kamu sendiri. Salah satu kamu milih aku, kan gitu ya. Artinya para pemimpin yang dia pilih akan berlepas diri, tidak mau ikut menanggung kesalahannya. Kamu dulu janji begini, saya ikut kamu, tapi kenyataannya misalnya gitu ya. Hadirin rahimani wa rahmatullah. Maka penting sekali ya, kita menjadi pengikut, ya, memilih seorang pemimpin harus benar-benar orang yang perilakunya bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah berdasarkan kebenaran, ya, berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dilakukan oleh pengikut pada saat itu, pada saat para pemimpinnya itu berlepas diri dari para pengikutnya, wa qala alladziina taba'u, maka berkatalah orang-orang yang mengikutinya, para pemilih, ya. Para pemilih, orang-orang yang mengikuti itu akan berkata, lau anna lana karrotan, seandainya kami dikembalikan ke dunia, fanatabarra'a minhum, maka kami benar-benar, ya, itu ada huruf fanatabarra'a minhum, yaitu ada huruf yang menguatkan. Fanatabarra'a minhum, maka kami benar-benar akan melepaskan diri dari mereka. Minhum. Kalau dikembalikan ke dunia, kalau dia kan sudah terlanjur dimasukkan ke neraka, fanatabarra'a minhum, seandainya kami dikembalikan ke dunia, kami benar-benar tidak mau ikut dia. Kami akan lepas dari dia. Mengapa aku pilih dia? Kan gitu ya. Kama tabarra'u minna, sebagaimana dia telah melepaskan aku, melepaskan kami. Jadi ini kesesalan para pengikut, ya, ketika nanti akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka, ya, maka dia hanya mengucapkan kesesalan, alah aku dulu memilih dia, mengikuti dia, akhirnya nasibku ke dalam neraka ini. Andaikan saya dikembalikan ke dunia, saya tidak mau lagi sama dia. Kan gitu ya. Aku akan melepas dia, sebagaimana dia telah melepas tanggung jawabnya kepada diri kami, kan gitu. Kama tabarru'u min. Kadzalika yurihimullahu a'malahum
Yang demikian itu Allah perlihatkan amal-amal mereka ketika masih ada di dunia. Jadi kalau di dunia ini kita tidak hati-hati memilih pemimpin, kita bisa memilih yang salah, akibatnya fatal, timbul kerusakan, timbul salah urus, sehingga banyak sekali mudorot-mudorot yang ditimbulkan akibat kesalahan urus itu, termasuk diri kita juga mengikuti yang salah itu, gitu ya. Allah akan tunjukkan ya, supaya fatakot to'at bihimul asbab, ketika dia lepas diri dari segala alasan-alasan yang telah dipilih oleh pemilih itu, ditontonkan ini dulu kamu pikiranmu tuh begini bien ya kan gitu, ditunjukkan kepada kita. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasratun 'alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Wa ma hum, dan tidaklah mereka bi kharijina, akan keluar minan nar, dari neraka. Jadi kalau begitu bagaimana? Ya jangan sampai kita memilih pemimpin yang kira-kira kurang ilmu, terutama ilmu agama, tidak tahu mana haram, mana halal, mana boleh, mana tidak tahu tentang kebenaran dan keadilan, sehingga kita terjebak dalam suatu situasi yang menyebabkan kita harus melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanggung jawab kita. Karena apa? Sudah disampaikan kepada kita kabar dari Al-Quran dan peristiwa yang terjadi pada nabi-nabi terdahulu. Jadi pelajaran ini ya, itu sudah dimuat dalam Al-Quran tentang kisah nabi-nabi terdahulu. Wa qala lahum nabiyuhum, masih di suratul Baqarah ya. Ini juz 2 halaman-halaman terakhir ya. Halaman terakhir sebelum halaman terakhir. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Wa qala lahum, dan telah berkata kepada mereka nabiyuhum, nabi-nabi mereka. Ini kisah ya dalam Al-Quran tentang nabi-nabi terdahulu yang telah memberikan arahan kepada rakyat pada saat itu yang sedang mengalami bala bencana. Banyak permasalahan dalam negeri, tetek bengek, rumit yang mengatasi urusan negara yang akan mengalami kehancuran ya. Ini kan sesuai keadaannya dengan kita kan gitu. Wa qala lahum nabiyyu innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihkan kepada kalian Talut sebagai penguasa. Ya kalau di kita namanya presiden lah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyarankan kalau nanti kamu pemilu ya, itu kalau bahasa kita ya, dibahasakan kita ya, nanti kamu pilih Talut. Allah itu pilih Talut dia sebagai presiden, pilih Talut. Alasannya apa? Ya, jadi kita harus tahu, memilih itu harus tahu alasannya. Nggak boleh ngalor ngidul, gredeg-gredeg orang arti rembug, ya, keliru gitu ya. Harus punya alasan yang benar, yang sahih ya. Kenapa memilih Talut? Masyarakat pada saat itu secara umum ya, masyarakat umum ya wajar karena keilmuannya kurang. Kebanyakan masyarakat umum itu ya geruduk-geruduk berarti rembuk. Makanya Nabi itu disuruh menyampaikan ya kepada masyarakat pada saat itu. Allah itu milih Talut, kamu milih Talut kan gitu ya.
Mereka mengatakan qalu nahnu ahaqqu bil mulki minhu walam yu'ta sa'atam minal mal. Masyarakat pada saat itu tidak langsung bisa menerima pilihan Allah milih Tolut saja. Apa alasannya milih Tolut? Nah, masyarakat itu pikirannya beda. Kebanyakan masyarakat pikirannya beda. Bahkan mereka mengatakan nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kami ini lebih berhak daripada Tolut untuk memimpin, untuk ahaqqu bil mulki, lebih berhak mengatur pemerintahan minhu daripada Tolut. Ya. Jadi kebanyakan masyarakat itu mengatakan kami lebih berhak daripada Tolut. Karena apa? Alasan mereka walam yu'ta sa'atam minal mal, karena Tolut itu miskin. Lam yu'ta sa'atam minal mal, tidak banyak hartanya. Jadi kebanyakan mereka kalau mau milih presiden sing hartane akeh sing sugih. Gitu ya. Jadi besok kita pilih nggak apa-apa yang miskin, calon yang termiskin gitu. Ya. Mengapa gitu ya? Karena Allah punya alasan tersendiri. Alasannya Allah Subhanahu wa taala memilih, yaitu ahaqqu bil mulki wa lam yutasana qala innallaha astafahu alaikum. Sesungguhnya Allah memilihkan presiden untuk kalian itu, ya, bastotan fil ilmi wal jismi. Ya. Dua alasan Allah memilihkan presiden kepada masyarakat pada saat itu, yaitu calon yang memiliki bastotan fil ilmi. Bastotan fil ilmi itu dalam ilmunya, dengan ilmunya itu dia memiliki hikmah, santun, memiliki prestasi, ya, memiliki kekuatan jiwa spiritual, tidak mudah marah. Itu bastotan fil ilmi. Jadi orang yang tercermin keilmuannya dalam dirinya itu mencerminkan ilmu yang dalam. Apa ciri-ciri orang yang tercermin dengan kedalaman ilmunya? Apa? Dia nyalon itu bukan ingin mendapatkan harta dan kekayaan, tapi disebabkan karena kegelisahan. Itu ya. Contohnya gimana? Kalau Anda melihat ada guru atau sekelompok orang garap soal matematika salah, ya, Anda melihat kesalahan itu, ya, karena ilmunya, maka dia ada kegelisahan. Jadi kegelisahan itu terjadi karena kedalaman ilmunya melihat ada sesuatu yang salah urus. Dia tidak berpikir untuk mendapatkan sesuatu kekayaan nanti biar saya kaya, tidak. Jadi dia itu ada rasa kegelisahan melihat adanya kesalahan, kesalahan urus yang akan menimbulkan bencana. Maka kerisauan, kegelisahan itulah akan menegakkan, akan mengembalikan kepada kebenaran. Nah, kegelisahan itu disebabkan karena kedalaman ilmunya, pengalamannya, prestasinya. Itu kalau ada calon presiden yang punya tujuan ingin membangun negeri untuk menegakkan kebenaran, keadilan semata-mata karena Allah, bukan kegelisahan untuk mengumpulkan kekayaan
atau memperkaya diri, ya, maka harus dilihat jejak calon presiden itu. Apakah dia potongan orang yang mudah disuap apa tidak? Ya. Dia potongan orang yang ingin memperkaya diri atau ingin menegakkan kebenaran, itu yang dilihat untuk memilih calon. Karena apa? Negeri kita ini sudah negeri yang banyak persoalan, banyak masalah. Oleh karena kita itu perlu peduli memilih pemimpin yang ke depan bisa memperbaiki bangsa. Kita titipkan anak-anak kita yang hidup di masa depan, hidup dalam keadaan banyak tantangan. Ini kalau kita salah memilih pemimpin, maka akan menjadi berbahaya. Ya. Bukan berbahaya, bukan. Berbahaya. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berbahaya itu artinya sangat bahaya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita perlu menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon presiden yang kira-kira nanti kita di akhirat itu tidak ngaju. Ya. Karena apabila kita menjadi pengikut yang kita ikuti itu tidak tahu nilai-nilai kebenaran dan keadilan, menjadikan hukum sebagai permainan, bertindak semena-mena kepada rakyat, kepada orang karena kekuasaan, maka sesungguhnya kita akan dituntut di hari akhirat. Ya. Dan kita tidak akan bisa berlepas diri darinya. Sudah kandung terlanjur, ya. Kita pilih. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka jadikanlah kita orang-orang yang bertanggung jawab. Karena ini bukan permainan. Masalah memilih bukan masalah permainan, tapi masalah memilih adalah masalah yang terkait dengan ajaran-ajaran Islam. Bagaimana cara memilih pemimpin? Karena apabila kita salah pilih, ya tadi, ya, kita akan mendapatkan resiko yang sangat besar. Barakallahu li wa lakum. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita mengamalkan bersama-sama supaya kita dibimbing oleh Allah ke jalan yang benar. Ya, sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.